ini yang di Dana udah masuk ya 1.987.000 sekian gitu. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya, masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, berhubung banyak banget beberapa dari teman-teman sekalian yang komen nih di video-video gue sebelumnya, Bang, kalau bisa nanti buatin tutorial jangan yang recehan mulu, Bang. Kalau bisa yang pendapatannya bisa gede per harinya, bahkan bisa ratusan ribu sampai jutaan per harinya. Nah, berhubung banyak banget dari kalian yang request untuk dibuatin tutorial cara dapetin cuan dari internet dengan profit atau nominal yang cukup gede per harinya, maka sesuai dengan permintaan kalian, di video kali ini gue akan coba buatin satu tutorial yang dimana di sini kita bisa dapetin cuan yang bisa dibilang cukup gede dari internet ya teman-teman. Nah, tapi perlu kalian perhatikan ya, untuk bisa mendapatkan cuan cukup gede dari internet tentunya itu juga memerlukan skill atau juga kemampuan yang cukup baik, karena sesuai dengan tingkat kesulitannya ya. Makin gampang suatu pekerjaan tentunya bayarannya juga akan semakin rendah, dan sebaliknya kalau misalkan kita pengen dapetin bayaran yang lebih gede tentunya tingkat kesulitannya juga akan sedikit lebih sulit gitu. Nah, langsung aja ya tanpa panjang lebar lagi. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas salah satu platform trading kripto yang dimana di platform trading kripto ini bisa kalian pergunakan untuk mendapatkan cuan yang cukup gede dari internet. Karena untuk bisa dapetin pendapatan yang cukup gede dari internet dengan cara yang bisa dibilang cukup simple, itu salah satunya adalah melalui trading kripto ya teman-teman. Nah, dan untuk platform trading kripto yang akan kita pergunakan kali ini adalah dari Bitget ya teman-teman. Nah, kenapa di sini gue pilih dari Bitget? Karena Bitget ini sendiri selain cukup gampang digunakan, buat kalian para pengguna baru juga kalian nantinya bakalan bisa dapetin bonus gratis dari sini, dari Bitget ini, ketika kalian mendaftar untuk pertama kali dan menyelesaikan verifikasi KYC untuk pertama kalinya, yang dimana nanti ketika itu semua udah selesai, kalian akan mendapatkan bonus gratis mulai dari $10 sampai dengan ratusan dolar, yang dimana nantinya si bonus tersebut juga bisa kalian pergunakan sebagai modal trading kalian di sini untuk mendapatkan profit yang cukup lumayan dari si Bitget ini gitu ya teman-teman. Nah, buat kalian yang bertanya-tanya gimana sih caranya supaya bisa dapetin bonus gratisan dari si Bitget ini agar kita bisa mulai trading menggunakan bonus kita tersebut, nah caranya cukup simple. Kalian tinggal daftar aja di Bitget ini dengan cara klik link pendaftarannya yang ada di bawah ini ya. Nah, buat kalian yang mendaftar melalui link tersebut dan udah menyelesaikan verifikasi KYC tahap 1, nantinya kalian akan langsung otomatis dapat bonus sebesar $10 yang nantinya si $10 tersebut bisa langsung kalian pergunakan sebagai modal trading kalian di sini gitu teman-teman. Nah, dan gak cuma itu aja, kenapa di sini gue merekomendasikan Bitget ini buat kalian, terutama kalian para pemula, karena Bitget ini adalah salah satu exchanger terbesar di dunia yang udah bekerja sama dan menjadi sponsor resmi dari klub sepak bola asal Italia yaitu Juventus ya teman-teman. Seperti yang kalian lihat di sini di websitenya Juventus.com sendiri, di sini kan kalian bisa lihat ya adanya logo Bitget di kaosnya si Juventus nih, di kaos timnya kalian bisa lihat ya, di tangan sebelah kirinya udah ada sponsor dari Bitget yang udah tertempel. Dan nggak cuma itu aja, yang gokilnya lagi, kemarin ini Bitget baru aja menjalin kerjasama dengan salah satu pesepak bola yang udah cukup terkenal banget tentunya ya, yaitu Lionel Messi. Seperti yang kalian lihat di sini ya, kalau misalkan kalian udah berhasil masuk ke website Bitgetnya, di sini kalian akan ngelihat ada foto Lionel Messi terpampang di websitenya memegang handphone bertuliskan Bitget, yang dimana artinya di sini si Bitget ini untuk kredibilitasnya kalian gak usah ragukan lagi ya, karena brand partnernya sendiri di sini kalian bisa lihat ya, ada Lionel Messi dan juga ada Juventus. Nah, siapa sih yang nggak tahu Juventus sama Lionel Messi? Kalian para cowok-cowok atau para pecinta sepak bola udah pasti tahu lah sama klub sepak bola Juventus dan juga sama pemain sepak bola Lionel Messi. Nah, oke, kemudian selanjutnya, kalau misalkan di sini kalian udah daftar dan kemudian udah berhasil membuat akun dan udah berhasil dapetin bonus dari si Bitget ini, untuk cara cuan dari si Bitget ini caranya gimana bang? Nah, caranya cukup simpel ya teman-teman. Di sini gue akan coba masuk ke akun gue dulu untuk nyontohin cara trading menggunakan Bitget ini ya. Nah, oke, ini setelah gue berhasil masuk ke si Bitget ini, pertama-tama yang perlu kalian lakukan adalah kalau misalkan kalian udah berhasil daftar dan udah berhasil masuk ke akun kalian, di sini kalian langsung masuk aja ke kolom aset yang ada di sini ya. Nah, ini kalian klik aset untuk melihat aset kalian, baik itu hasil deposit kalian pribadi ataupun hasil dari bonus yang kalian dapat dari pertama kali kalian mendaftar akun di sini. Nah, nantinya setiap pendapatan kalian yang berhasil kalian kumpulkan dari Bitget ini, baik itu dari bonus, baik itu dari kupon, baik itu dari hasil deposit pribadi, nanti semuanya akan ditampilkan di sini. Nah, untuk bisa cuan di Bitget ini, di sini gue akan contohin cara yang cukup sederhana dan juga simple, tapi bisa dibilang cukup ampuh ya untuk bisa mendapatkan profit ataupun cuan dari market kripto, yaitu menggunakan trading future.
Nah, sebelum kita masuk ke mode trading future dari si Bitkit ini, tentunya di sini kita harus memastikan bahwa si modal kita yang udah kekumpul di aset ini udah pindah dulu ke kolom aset future yang ada di sini nih. Ini kan ada asetnya macam-macam nih. Ada aset akun spot, ada akun peer-to-peer, ada futures, ada earn, ada kupon. Nah, nantinya buat kalian para pengguna baru yang mungkin nanti udah berhasil dapetin bonus, nanti bonus kalian itu biasanya akan ditampilkan di sini nih. Nah, di kupon ini. Nah, nantinya kalau misalkan si bonus kalian udah masuk di sini, kalian tinggal pindahin aja kupon kalian ini dengan cara klik transfer ke koin future yang ada di sini. Nah, gue contohin ya. Misalkan ini ya, gue masuk ke akun spot dulu karena di sini kebetulan si saldo gue itu kebanyakannya ada di spot. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya, ini USDT gue atau si aset koin dolar gue saat ini ada kurang lebih $900 atau kurang lebih sekitar 14 juta rupiah. Nah, di sini gue akan coba pakai $100 untuk melakukan trading di market future untuk dapetin cuan yang cukup lumayan ya. Nah, di sini gue akan coba transfer dulu modalnya atau si saldonya sebanyak $100 aja ya dari akun spot ke USDTM. Di sini gue masukin 100. Kemudian abis itu di sini gua klik konfirmasi. Nah, abis itu di sini transfer udah berhasil ya. Nah, kemudian abis itu setelah proses transfernya berhasil, di sini gua langsung cek aja dulu di akun future gua yang ada di sini, di saldo future-nya apakah si saldonya udah masuk tadi ya, yang dari spot ke future. Gua cek dulu. Nah, seperti yang kalian lihat di sini si USDT gua udah masuk ya. Di sini udah ada saldonya sebesar 1.500.000 atau kurang lebih sekitar $100. Udah ada nih di sini nih. Nah, kalau misalkan di sini udah masuk dananya ke kolom future kita, di sini kita udah bisa trading menggunakan fitur trading future dari marketnya si Bitkit ini. Nah, untuk cara mulai tradingnya gimana? Nah, caranya cukup simple. Di sini kalian tinggal masuk aja ke kolom future yang ada di sini. Kemudian habis itu nanti di sini akan ada pilihan kontrak USDT. Nah, ini kalian tinggal buka yang kontrak USDT-nya. Nah, maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Nah, ini nanti loading, yang dimana nanti di sini kalian udah bisa langsung melakukan transaksi jual beli kripto dari berbagai macam market yang udah disediakan sama mereka di sini. Nah, untuk bisa ngelihat aset apa aja sih yang bisa kita perjualbelikan di Bitkit ini, nah kalian bisa lihat di kolom yang ada di sini nih. Nah, ini ya, kalian lihat ini ada arah panah ke bawah. Nah, ini kalian tinggal klik. Nah, maka nanti di sini kalian bisa lihat ya, di Bitkit ini kalian bisa melakukan transaksi jual beli kripto mulai dari Bitcoin, kemudian Ethereum, Ethereum Classic, kemudian ada Bitcoin Cash, Litecoin, ada Binance, dan masih banyak lagi. Nah, biar lebih simple, di sini gue akan coba contohin trading di market future-nya Bitcoin ya, teman-teman. Jadi di sini gue akan pilih Bitcoin, yang ini gue klik. Nah, kemudian habis itu setelah gue klik Bitcoin, di sini gue langsung close lagi yang bagian ini ya, arah panah atas biar tampilannya lebih simple kelihatan. Nah, maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Yang dimana nanti di sini kalian bisa ngelihat pergerakan market Bitcoin saat ini. Nah, untuk bisa dapetin cuan dari market Bitcoin ini caranya gimana, Bang? Nah, caranya tuh cukup simple ya. Sama seperti market-market saham ataupun forex pada umumnya, yang dimana kita tuh bisa dapetin profit ataupun cuan dari hasil jual beli yang sedang terjadi secara langsung di marketnya saat ini. Yang dimana sederhananya, nantinya kita itu akan dapat profit dari selisih harga jual beli yang udah kita taruh di sini. Nah, untuk bisa melakukan harga terbaik agar kita bisa cuan, di sini caranya gimana, Bang? Nah, cara analisa yang bisa dibilang cukup simple dan bisa dilakukan sama pemula itu adalah dengan mengetahui posisi support dan resistance area dari suatu market yang akan kita masuki. Gitu. Karena dengan mengetahui posisi support dan posisi resistance area, itu akan mempermudahkan kita dalam mendapatkan profit dari suatu aset yang kita perjualbelikan. Gitu. Nah, buat kalian yang belum tahu apa sih itu support dan apa sih itu resistance. Nah, jadi support dan resistance ini adalah posisi harga terendah dan tertinggi suatu aset dalam beberapa minggu atau bahkan dalam beberapa bulan terakhir. Nah, contohnya seperti yang kalian lihat di sini ya. Ini sebelum gua menaruh posisi atau sebelum gua naruh posisi untuk membeli di aset Bitcoin, kalian bisa lihat ya. Ini di sini gua pakai time frame yang 1 hari. Yang dimana nanti di sini sebenarnya kalian juga nanti bisa bebas menentukan time frame-nya mau pakai yang berapa, mau pakai per 3 menit atau mau pakai yang per 5 menit. Nanti di sini bebas ya, si candle-nya akan mengikuti sesuai time frame yang kalian pilih. Nah, karena di sini gua ini kalau untuk trading nih sebenarnya lebih seneng swing trading ya, atau trading jangka panjang bukan yang trading jangka pendek. Makanya di sini gua kalau untuk time frame itu lebih sering pilih yang 1 hari. Karena kalau dengan time frame yang 1 hari itu dari segi psikologisnya lebih nyantai dan gua nggak perlu terlalu mantengin komputer ataupun market tiap menitnya gitu. Jadi di sini gua akan pilih balik lagi ke time frame yang hari yang ada di sini 1 day atau 1 day. Nah, maka nanti di sini candle-nya akan muncul kayak gini. Nah, seperti yang kalian lihat ya, setelah kalian memilih time frame yang sesuai dengan yang kalian inginkan, maka nanti akan kelihatan posisi candle yang kayak gini.
Ada posisi merah, ada posisi biru, dan posisinya nih kadang ada yang naik, ada yang turun. Nah, si posisi yang naik turun ini adalah posisi dari harga Bitcoin saat ini, yang dimana dia tuh akan bergerak mengikuti pergerakan harga pasar dunia dari Bitcoin saat ini. Yang dimana kalau harganya naik, maka dia akan berubah candlenya jadi biru, dan kalau harganya turun, nanti candlenya akan merah dan dia akan turun ke bawah. Nah, seperti yang kalian lihat ya, di sini ini kan ada polanya nih, mulai dari atas, terus dia turun, naik, kemudian turun, naik, turun, naik. Nah, untuk bisa mengetahui di mana sih area support dan area resisten, nah, caranya tuh cukup simpel ya, teman-teman. Seperti yang kalian lihat di sini, ini gua coba kasih garis ya. Nah, ini ya, di garis biru yang ada di bawah ini nih, yang kalian lihat, ini adalah area supportnya si Bitcoin. Kalau misalkan kita lihat dari tanggal 6 September 2022. Jadi ini gua ambil patokan supportnya ini dari sebulan terakhir ya, teman-teman. Nah, kemudian apa sih untungnya kita mengetahui harga terendah dari suatu aset? Nah, untungnya kita mengetahui harga terendah suatu aset dalam beberapa bulan terakhir adalah untuk mempermudah kita dalam menentukan posisi gitu. Yang dimana kalau misalkan si harga suatu aset ini udah menyentuh area support atau area harga terendahnya, biasanya kemungkinan besar pergerakan market itu akan memantul lagi ke atas dan harganya bergerak naik. Yang dimana itu artinya ketika suatu aset menyentuh posisi garis support yang ada di sini, itu adalah waktu atau momen yang tepat untuk kita melakukan open buy atau membeli si aset tersebut. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya, dalam sebulan terakhir ketika si Bitcoin menyentuh area support, dia tuh cenderung selalu memantul ke atas, dan ketika menyentuh area supportnya, dia akan memantul lagi ke atas. Gitu. Dan yang terakhir ini di tanggal 22 Oktober dia juga sempat nyentuh area supportnya di harga 18 ribuan dan kemudian dia langsung naik lagi ke atas. Nah, kemudian habis itu selain area support, di sini kalian juga wajib mengetahui area resistance dari suatu market tersebut. Nah, untuk melihat area resistannya di mana, seperti yang kalian lihat ya, kalian bisa tarik garis dalam 1 bulan terakhir untuk mengetahui di mana sih harga tertinggi suatu market. Jadi kalau support ini adalah harga terendah suatu aset dalam beberapa hari terakhir, nah kalau resistance itu tuh kebalikannya, itu tuh adalah harga tertinggi suatu aset dalam beberapa hari terakhir. Nah, untuk mengetahuinya, di sini kalian tinggal lihat aja nih. Ini kan polanya udah terbentuk nih. Kalau misalkan gua tarik garis lurus dari sini, nah, kemudian gua taruh di sini nih. Ini kalian bisa lihat ya, untuk harga tertinggi dari si Bitcoin ini sendiri atau area resistennya sendiri, itu tuh ada di sekitar 20.300-an per koinnya. Yang dimana biasanya ketika si harga Bitcoin tersebut menyentuh area resisten ini, dia tuh biasanya cenderung memantul lagi ke bawah. Harganya biasanya cenderung turun ketika dia udah menyentuh area resisten yang ada di atas ini. Nah, apa sih untungnya kita mengetahui si area resisten ini dan apa sih yang harus kita lakukan ketika si harga ini udah sampai ke area resisten? Nah, jadi untungnya kita ketika mengetahui area resisten dari suatu market adalah di sini kita bisa memprediksi atau mengetahui si market tersebut kemungkinan besar pergerakannya bakalan kemana nih. Nah, kalau misalkan dia udah menyentuh resisten, biasanya kemungkinan besar pergerakan si market tersebut akan kembali turun biasanya gitu. Nah, jadi simpelnya ketika si market menyentuh area resisten itu adalah saat yang tepat buat kita untuk menjual si aset yang kita miliki gitu ya, teman-teman. Jadi simpelnya di area support ini adalah saat atau momen yang tepat untuk kita membeli suatu aset. Kemudian kalau di resisten ini adalah saat yang tepat untuk kita menjual si aset kita gitu. Nah, kalau misalkan ditanya untuk tingkat akurasi analisa support dan resisten ini kira-kira tingkat akurasinya berapa persen, Bang? Nah, kalau untuk tingkat akurasinya sendiri ya, dari gua pribadi biasanya bisa sampai 55-65% tingkat akurasinya. Dan tentunya untuk bisa menganalisa support dan area resisten ini juga harus dibarengi dengan analisa lainnya, yaitu analisa berita yang sedang beredar ataupun analisa isu-isu dunia yang sedang terjadi saat ini gitu. Karena biasanya dari berita ataupun isu itu juga bisa mempengaruhi harga suatu market gitu, teman-teman. Nah, di sini gua akan langsung contohin aja ya, teman-teman, seperti yang kalian lihat di sini. Di sini kebetulan si Bitcoin udah hampir menyentuh area resistennya atau harga tertingginya dalam 1 bulan terakhir. Jadi di sini kemungkinan besar gua akan meletakkan posisi sell ya atau posisi jual melalui market si Bitget ini. Nah, untuk bisa ngejual dan dapetin profit dari sini, caranya di sini kalian tinggal fokus aja ke kolom yang sebelah kanan di sini. Kemudian habis itu jangan lupa di kolom yang isolasi ini kalian ubah dulu jadi isolasi ya, jangan pakai yang cross. Karena kalau misalkan kalian pakai cross diaktifin, maka nanti ketika si marketnya nggak bergerak sesuai dengan harapan kalian, biasanya nanti si Bitget ini akan ngambil modal tambahan untuk nutupi kekurangan dari market yang sedang berjalan nanti gitu. Itu kalau misalkan kalian nggak pengen kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian nggak keberatan dengan metode cross yang seperti itu, kalian bisa aktifin. Nah, tapi kalau dari gua pribadi, gua lebih nyamannya pakai isolasi. Nah,
Oke, di sini gua aktifin isolasi dulu. Kemudian abis itu, di sini kalian jangan lupa nyalain market yang ada di sini ya, supaya untuk melakukan transaksinya lebih simpel. Nah, kemudian setelah itu, di sini kalian tinggal masukin berapa modal yang mau kalian taruh untuk melakukan transaksi jual beli di market Bitcoin-nya si Bitget ini. Nah, di sini gua akan coba pakai modal $100 ya dari hasil yang tadi gua udah transfer. Kemudian abis itu, setelah kalian masukin modalnya di sini, kalian jangan lupa setting si leverage-nya. Nah, karena di sini gua akan melakukan posisi sell atau posisi jual, di sini gua akan ubah settingan short yang ada di sini. Jadi gua fokusnya yang short aja ya. Ini adalah leverage untuk melakukan posisi jual. Nah, kalau yang long ini adalah leverage untuk melakukan open posisi buy atau beli. Jadi di sini gua akan fokus yang ini short. Kemudian leverage-nya di sini gua akan coba taruh di 5 aja. Nah, fungsinya leverage ini apa, Bang? Nah, jadi fungsinya leverage ini adalah sebagai daya ungkit dari modal yang kita taruh gitu. Jadi kalau misalkan nanti kita taruh leverage-nya semakin gede, maka nanti kemungkinan ketika si harga Bitcoin turun pada saat kita open posisi sell, maka profit yang kita dapat juga akan dikalikan sesuai dengan leverage yang ada di sini gitu. Jadi semakin besar leverage-nya, maka nanti profit yang kita dapat juga semakin besar. Nah, tapi perlu kalian perhatikan juga, kalau misalkan nantinya ternyata si market ini bergerak nggak sesuai dengan yang kita harapkan, maka kerugiannya juga nanti akan semakin besar. Jadi kalau bisa ketika kalian men-setting leverage ini, kalian bijak-bijak mengatur leverage ini sesuai dengan modal yang kalian taruh gitu, teman-teman. Nah, di sini gua akan coba pakai leverage kali 5 aja. Di sini kemudian habis itu gua klik konfirmasi. Kemudian habis itu kalau di sini kalian udah setting isolasi, setting leverage-nya kali 5, kemudian udah masukin modal. Hal terakhir yang perlu kalian lakukan di sini, jangan lupa kalian pasang take profit atau stop loss. Kalian tinggal checklist di sini, maka nanti akan ada kolom di sini. Nah, fungsinya take profit atau stop loss ini apa, Bang? Nah, jadi fungsinya take profit atau stop loss ini adalah untuk menghentikan si market ini atau untuk menutup si transaksi kita ini ketika si harga market tersebut udah nyampe sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau misalkan nih ya, kalian mau taruh take profit di harga misalkan 19.000, maka nanti ketika kita open posisi sell dan ketika si market ternyata bergerak turun terus ke bawah sampai 19.000, maka transaksi kita akan otomatis ditutup dan profitnya langsung otomatis disimpan sama si Bitget-nya. Itu, teman-teman. Nah, kalau misalkan di sini kalian setting stop loss, ini tuh sebaliknya. Stop loss ini adalah untuk mengamankan aset kita yang sedang berjalan di sini. Nah, kalau misalkan ternyata nantinya si market ini bergerak nggak sesuai dengan harapan yang kita inginkan, misalkan kita klik sell nih, berharap harganya turun, tapi ternyata harganya naik terus nih, nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita mau taruh stop loss-nya di mana nih? Ini ya, misalkan kita taruh di harga 20.900, maka nanti secara otomatis ketika kita mengalami kerugian dan harganya ternyata nggak sesuai dengan yang kita harapkan dan ternyata menyentuh sampai harga 20.900, transaksi kita akan langsung otomatis ditutup untuk menjaga supaya kerugian kita nggak terjadi lebih besar lagi. Nah, di sini gua akan coba pasang stop loss di 21.000, kemudian untuk take profitnya gua pasang di 19.500, dan kemudian abis itu kalau udah, di sini kita langsung klik jual short aja karena di sini untuk posisinya udah hampir menyentuh area resisten ya. Nah, di sini gua langsung klik jual aja. Kemudian abis itu setelah kalian meletakkan posisinya dan kemudian abis itu kalian udah atur posisi kalian, nanti akan ada muncul tampilan kayak gini ini ya. Nanti akan kelihatan di sini detailnya kalian buka di harga berapa, kemudian di sini jumlah Bitcoin yang kalian dapat nanti berapa dari hasil pembelian kalian. Kemudian nanti di sini juga akan kelihatan berapa modal yang kalian taruh. Nah, pertanyaannya, kenapa di sini kok modal kita nih 97, Bang? Padahal kan tadi kita taruhnya $100. Nah, ini hal yang normal ya, karena kalau di trading future itu biasanya ada margin atau ada spreadnya ketika kita melakukan open posisi, yang dimana ketika kita naruh suatu posisi, itu tuh biasanya nggak akan tepat ditaruh di harga yang kita inginkan. Biasanya akan ada selisih marginnya sekian persen. Itu ya, teman-teman. Nah, kemudian habis itu di sini akan ada keterangan harga likuidasinya. Harga likuidasi ini adalah harga yang dimana ketika pahit-pahitnya nih, ketika kita open sell ternyata dia nyampe ke harga 24.000, dan harga likuidasi inilah yang nantinya akan menyebabkan modal kita habis apabila si market ini ternyata bergerak nggak sesuai dengan yang kita harapkan gitu, teman-teman. Makanya seperti yang gue bilang tadi, kalau bisa kalian nyalain take profit dan stop loss-nya supaya ketika nantinya si prediksi kalian ini amit-amit nih nggak sesuai dengan yang kalian inginkan, kerugiannya itu nggak sampai gede-gede banget karena kalian udah pasang stop loss dan juga take profit gitu, teman-teman. Nah, kemudian abis itu kalau misalkan kalian udah setuju dengan harganya dan juga dengan marginnya, kalian di sini tinggal langsung klik konfirmasi aja. Nah, dan abis itu di sini udah ada ya muncul pesanan berhasil, dan abis itu nanti transaksi kita akan bisa kita pantau langsung di bawah sini nih, seperti yang kalian lihat ya. Nah, di sini ya harganya sedang berlanjut, dan di sini untuk sementara ini gua masih rugi kurang lebih 0,03%. Ini nggak masalah karena di sini kan gua untuk tradingnya ini untuk jangka panjang, untuk jangka 1 hari bahkan bisa sampai 1 minggu. Jadi mungkin nanti sesekali aja gua akan lihat pergerakan pasarnya apakah nanti ini sesuai dengan yang gua harapkan atau enggak gitu, teman-teman. Nah, jadi transaksinya ini karena di sini gua udah buka open transaksi, di sini gua akan coba lihat mungkin beberapa hari ke depan, 1 hari ke depan atau mungkin besok ya, apakah si hasilnya ini udah sesuai dengan yang gua harapkan atau enggak. Jadi di sini videonya gua pause dulu, nanti mungkin besok gua akan coba lanjut lagi ya, teman-teman.
Ya, setelah kurang lebih 2 hari berlalu, sekarang gue akan update kembali perkembangan hasil trading gue di Bitget ini ke kalian semua ya, teman-teman. Nah, jadi seperti yang kalian lihat ya, pada hari Rabu kemarin atau 2 hari yang lalu, kemarin tuh gue open posisi short atau open posisi sell. Itu tuh kemarin gue open posisi di area resisten yang ada di sini ya, teman-teman. Nah, pas di area sini nih. Nah, dan tepat seperti prediksi gue, ketika si Bitcoin udah menyentuh atau udah melewati area resistannya, maka dia akan cenderung turun kembali. Nah, kalau ngelihat chart yang kayak gini, secara hitungan matematisnya harusnya kan di sini gue profit. Nah, tapi kemarin itu gue melakukan sedikit kesalahan ya teman-teman. Yang dimana kemarin itu pada saat gue open posisi short atau open posisi sell, itu tuh gue aktifin stop loss-nya terlalu tipis ya jaraknya. Yang dimana gue aktifin stop loss tuh di angka 21.000. Yang dimana kalau misalkan kita lihat ya, ini gue open posisi kemarin tuh di harga 20.300, tapi gue pasang stop loss-nya malah di 21.000. Yang dimana itu tuh rentan banget kena gitu. Nah, kemarin seharusnya ketika gue pasang stop loss itu gue harusnya pasang stop loss-nya di 22.000 atau di kisaran 22.500 gitu. Nah, gue lupa kalau kemarin tuh tujuan gue di sini adalah untuk swing trading atau trading jangka panjang gitu ya teman-teman, yang dimana kalau untuk trading jangka panjang itu biasanya stop loss yang ideal itu di angka 30% atau 50%. Nah, sedangkan kemarin itu gue malah pasang stop loss di 21.000 atau di sekitar 20%. Nah, dan karena kesalahan gue kemarin yang pasang stop loss terlalu tipis di harga 21.000, akhirnya kemarin transaksi gua ke close pada saat si Bitcoin nyentuh angka 21.000, yang dimana pas ketika dia udah nyampe 21.000 tepat di stop loss yang udah gua taruh, maka si transaksi gua itu kemarin langsung otomatis ke close ya teman-teman. Dan seperti yang kalian lihat di sini ya, di history transaksinya gua langsung minus 17,8320 dolar. Nah, sebetulnya hal ini tuh nggak seharusnya terjadi ya kalau misalkan gua pasang stop lossnya agak tinggian dikit gitu, atau kalau bisa jangan pasang stop loss sama sekali. Kalau misalkan kita udah pede dengan analisa kita. Gitu ya teman-teman. Nah, tapi sekalipun di sini gua loss 17 dolar, kemarin itu gua sempat perbaiki posisi lagi dan gua open posisi short lagi dan open posisi sell lagi di harga 20.585 ya teman-teman. Jadi ketika kemarin gua loss karena salah pasang stop loss, akhirnya gua buka lagi nih di sini di harga 20.585. Nah, tepat di harga sini nih. Nah, di kisaran sini nih gua buka nih. Nah, di sini gua buka open posisi sell dan kali ini gua nggak aktifin stop loss sama sekali, dan untuk leverage-nya kemarin gue pakai di leverage kali 20 ya teman-teman, supaya bisa ngebalikin modal gue yang udah loss yang ada di sini nih. Ternyata sesuai dengan prediksi ya, sampai detik ini si market terus tetap turun ketika dia udah menyentuh resistennya. Tepat seperti prediksi gue, dia terus turun, dan tadi pagi itu gue langsung close aja di harga 20.283. Itu ya teman-teman, kalian bisa lihat di sini untuk history trading gua. Di sini gua close di harga 20.283 dari harga yang sebelumnya gua buka di 20.585. Dan di sini di trading yang kedua tanpa menggunakan stop loss, di sini gua dapetin profit sebesar 22,9140 dolar dan berhasil nutup kekurangan gua yang tadinya sempat loss di angka 17,8 dolar. Jadi di trading yang kedua ini, selain di sini gua bisa nutup biaya loss gua yang sebesar 17 dolar, di sini gua juga dapetin lebihnya kurang lebih 2-3 dolar ya teman-teman. Lumayan lah gitu, tipis-tipis juga nggak apa-apa, yang penting rutin gitu. Nah, kalau misalkan ditanya 2-3 dolar lebihnya ini berapa bang, jadi kalau 2-3 dolarnya ini kalau dirupiahin itu tuh sekitar 40.000 sampai 50 ribuan ya teman-teman. Dan ini gue dapetin dari satu kali open posisi. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan di sini kita udah profit, untuk cara mencairkannya ke rupiah gimana bang? Nah, jadi untuk cara mencairkannya tuh cukup simpel ya teman-teman. Ini kalian tinggal scroll aja ke atas, kemudian kalian tinggal masuk aja ke kolom aset yang ada di sini. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal klik aset yang ini. Nah, kemudian habis itu setelah kalian masuk ke kolom aset, di sini kalian tinggal klik aja kolom future yang ada di sini. Nah, maka nanti di sini kalian akan bisa lihat hasil profit kalian itu akan langsung otomatis ditampilkan di sini ya, di kolom yang tersedia yang ada di sini nih. Ini profit gua total yang ditampilin di sini sih 2,5 USDT dari total modal gua yang sebelumnya gua taruh 100 dolar. Jadi dari 100 dolar gua trading, ini gua menghasilkan 2,5 dolar atau kurang lebih 30 ribuan ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya untuk bisa merupiahkan atau untuk bisa narik pendapatan kalian dari sini, kalian itu pertama-tama harus mentransfer dulu si profit beserta modal kalian yang ada di sini ke akun spot kalian dulu dengan cara klik tombol transfer yang ada di sini. Nah, kemudian habis itu nanti akan ada pilihan di sini ya, dari USDTM ke spot. Nah, ini kalian udah benar pilih yang spot. Nah, kemudian habis itu di sini kalian tinggal masukin berapa jumlah saldo pendapatan kalian yang mau kalian transfer ke akun spot kalian. Nah, di sini gua akan cairin aja semuanya ya. Ini gua copy, kemudian
kemudian gua paste di sini. Kemudian habis itu kalau udah, di sini kalian tinggal klik konfirmasi. Nah, setelah kalian klik konfirmasi, maka nanti secara otomatis si saldo future kalian akan langsung dikosongin dan akan langsung dipindahin ke akun spot kalian. Nah, ini kalian tinggal klik aja akun spot. Nah, maka nanti di sini akan kelihatan ya jumlah total USDT kalian itu akan dikumpulin di sini nih, di akun spot kalian yang ada di Bitget ini nih. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan di sini udah masuk ke akun spot kalian, tahap selanjutnya di sini kalian tinggal klik tombol penarikan yang ada di sini untuk mulai mencairkan semua pendapatan kalian yang ada di sini. Itu ya teman-teman. Di sini kebetulan pendapatan gua dari hasil trading di Bitget ini udah kekumpul kurang lebih $913 ya teman-teman. Jadi di sini sekalian nyontohin, gua juga akan langsung aja tarik semua pendapatan gua yang ada di Bitget ini dengan cara klik tombol penarikan yang ada di sini. Kemudian habis itu nanti setelah kalian klik tombol penarikan itu nanti akan ada kolom kayak gini, yang dimana nanti di sini untuk mulai mencairkan pendapatan kalian dari si Bitget ini, di sini itu kalian wajib memiliki electronic wallet dulu dari salah satu exchanger yang ada di Indonesia seperti Toko Kripto ataupun Indodax ya teman-teman, supaya nantinya kalian bisa merupiahkan pendapatan kalian tersebut. Nah, di sini kebetulan untuk alamat pencairan USDT-nya sendiri, di sini gua akan menggunakan Indodax ya teman-teman. Jadi di sini gua akan masuk dulu ke akun Indodax gua untuk mengambil alamat USDT. Nah, ini gua langsung masuk aja ke akun Indodax gua. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin nggak tahu gimana sih cara bikin akun Indodax dan cara pakai akun Indodax, itu kalian bisa lihat aja tutorialnya di video gue sebelumnya dengan cara klik link videonya yang ada di sini ya, teman-teman. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan di sini kalian udah masuk ke akun Indodax kalian, di sini kalian tinggal klik aja kolom wallet yang ada di sini. Kemudian habis itu di sini di kolom cari kalian tinggal ketik aja USDT ya. Nah, USDT karena kebetulan kan di sini kita mau cairin koin berjenis USDT juga dari si Bitget-nya. Nah, kemudian habis itu nanti akan ada pilihan USDT yang ini. Nah, USDT yang ini kita tinggal klik aja. Kemudian habis itu ini kita tinggal klik close. Kemudian habis itu nanti di kolom USDT ini kan ada pilihannya nih. Ada ERC20, ada TRC20, ada BEP20. Nah, ini untuk jaringannya kita sesuaikan dulu ya, sesuai dengan alamat yang udah disediakan sama si Bitget-nya. Nah, untuk di Bitget sendiri di sini untuk chain-nya ada pilihannya banyak sebenarnya. Kita lihat dulu. Chain-nya tuh ada dari TRX, ada dari ETH atau ERC20, dan ada dari BEP20. Nah, untuk mencairkan pendapatan kalian dari Bitget ke Indodax ataupun ke toko kripto, sebelumnya itu kalian harus perhatikan kalian itu menggunakan jaringan apa gitu. Karena biasanya setiap jaringan itu memiliki biaya gas fee yang berbeda-beda ya teman-teman. Kayak misalkan ini ya, kalau misalkan kalian pilih ERC20 itu untuk biaya gas fee-nya atau biaya adminnya tuh jauh lebih mahal ya, $4 dari satu kali pengiriman. Nah, di sini untuk biaya gas fee yang lebih murah itu biasanya pakai jaringan BEP20 atau jaringan dari Binance Smart Chain ya, teman-teman. Nah, jadi di sini karena ini adalah jaringan yang paling murah, jadi di sini gua akan pilih yang BSC ya, yang BEP20. Kemudian habis itu kalau di sini nama chain kita udah tentukan BEP20 jaringannya, kemudian kita tinggal masuk lagi ke Indodax ke alamat USDT kita, lalu kita samakan jaringannya pakai yang BEP20 tadi. Nah, kemudian habis itu ini kita tinggal close, lalu habis itu ini kita tinggal klik di sini saya mengerti, lalu kemudian habis itu ini si alamat pencairan USDT-nya kita tinggal copy, klik salin di sini. Lalu habis itu kita tinggal balik lagi ke si Bitget-nya. Lalu kemudian habis itu di sini kita tinggal pastein aja alamat USDT kita yang udah kita copy tadi dari Indodax. Nah, kemudian habis itu nanti di kolom jumlah ini kita tinggal masukin berapa saldo yang mau kita tarik atau yang mau kita cairkan ke akun Indodax kita. Nah, di sini gua akan cairin semuanya aja ya. Jadi di sini gua akan tarik semua. Nah, kemudian habis itu kalau udah di sini kita tinggal klik kirim aja untuk mulai mencairkan. Nah, kemudian habis itu untuk memverifikasi pencairan ini, kita harus mengisi kode verifikasi yang dikirimkan ke SMS, kode Google Authenticator, dan kata sandi pencairan. Oke, ini gue isi dulu ya. Kemudian habis itu kalau udah di sini kita tinggal klik konfirmasi. Nah, dan habis itu di sini udah diproses ya, teman-teman. Pesanan telah dikirim dalam bentuk koin USDT menggunakan jaringan dari BSC atau BEP20. Dan di sini total yang dikirim sebesar $912 setelah dipotong biaya gas fee sebesar $0,8. Nah, karena ini udah dikirim, sekarang kita tinggal tunggu aja sampai si dananya masuk ke akun Indodax gua ya. Di sini untuk dananya sendiri belum ada masuk sih. Kalau untuk di saldo Indodax gua sendiri ini saldonya masih 195 USDT, belum ada penambahan, dan total saldo gua masih di 35 jutaan ya. Jadi di sini gua tinggal tunggu aja. Biasanya sih untuk proses landingnya nih kurang lebih 5-10 menit ya kalau dari Bitget sampai ke Indodax. Nah, oke, ternyata nggak menunggu waktu lama, nggak nyampe 3 menit. Ternyata si saldo hasil penarikan gua dari Bitget itu udah langsung masuk ke akun Indodax gua ya, teman-teman. Ini udah ada verifikasinya dari Indodax dan ini udah ada langsung tulisannya deposit of $912,8
sekian dolar udah masuk ke akun Indodax gua. Dan ini kalau gua lihat di riwayat udah masuk ya 912,4 udah berhasil, dan sekarang si saldo gua yang tadinya 35 udah bertambah jadi 49.350.000-an sekian. Nah, sekarang karena ini udah berhasil masuk ke akun Indodax gua, pertanyaan selanjutnya, "Bang, gimana cara merupiahkannya?" Nah, berhubung di sini banyak banget dari teman-teman sekalian yang request cara mencairkan saldo di Indodax ke saldo Dana, di sini gua akan contohin juga cara merupiahkan si pendapatan gua dari Indodax ini menjadi uang rupiah langsung ke saldo Dana ya teman-teman. Nah, jadi untuk cara mencairkannya menjadi rupiah itu caranya cukup simpel ya teman-teman. Pertama-tama di sini kalian tinggal masuk aja ke kolom wallet yang ada di sini. Nah, kemudian abis itu di sini kalian tinggal pilih koin mana yang mau kalian rupiahkan dari aset kalian yang ada di Indodax. Nah, kebetulan untuk aset gua kan di Indodax ini ada beberapa nih, ada banyak nih. Ada USDT, ada Litecoin, ada Bitcoin, ada Tron, Doge, dan lain-lain. Nah, di sini gua akan coba contohin ngerupiahin si aset USDT gua yang ada di Indodax yang jumlahnya sebesar 17 jutaan ya. Nah, tapi di sini gua nggak akan cairin semuanya. Gua akan cairin mungkin sekitar 14 jutaan aja ya. Mungkin gua akan sisain beberapa dolar di sini sebagai bahan investasi gua ke depannya. Nah, untuk cara merupiahkan si USDT yang ada di sini, caranya di sini kalian tinggal masuk aja ke kolom market yang ada di sini. Kemudian abis itu setelah kalian masuk ke dalam kolom market, ini kalian tinggal scroll aja ke bawah. Kemudian abis itu nanti di bawah ini ada pilihan beli dan ada pilihan jual. Nah, untuk bisa merupiahkan aset USDT kalian, ini di sini kalian tinggal fokus di kolom yang jual aja yang ada di sini. Kemudian abis itu di sini nanti ada pilihan limit dan ada pilihan market atau instan. Nah, kalian pilih yang ini, kalian checklist. Kemudian abis itu nanti di sini kalian tinggal masukin berapa jumlah aset dari koin USDT kalian yang mau kalian jual di Indodax ini. Misalkan di sini gua akan jual 912 USDT ya teman-teman. Nah, setelah gua masukin total 912 USDT, di sini si Indodax menghargai koin tersebut 912 USDT ini seharga 14.119.000 setelah dipotong biaya admin sebanyak 0,51%. Nah, kalau misalkan kalian setuju dengan biaya yang diajukan sama si Indodax ini sebesar 14 juta dari harga koin yang kalian jual, di sini kalian tinggal klik jual aja. Nah, setelah kalian klik jual, maka nanti di sini akan ada tampilan kayak gini, yang dimana nanti di sini akan berisi ringkasan hasil transaksi penjualan USDT kalian, gitu ya teman-teman. Jadi di sini si Indodax ini menghargai 912 USDT ini sebesar 14.191.000-an. Nah, yang dimana per koinnya itu dihargai 15.561. Nah, dan di sini juga ada biaya adminnya ya sebesar 72.376 atau kurang lebih 0,51% dari total keseluruhan yang udah gua cairin tadi. Nah, ini kita tinggal close. Nah, kemudian habis itu setelah kita menjual hasil koin kita dari Indodax ini, dia tuh larinya kemana bang? Nah, jadi setelah kita jual, nanti si koin kita itu larinya ke kolom wallet yang ada di sini ya. Nah, ini kalian klik wallet lagi. Nah, maka nanti setelah kalian menjual si koin kalian di Indodax ini, maka nanti si koin tersebut akan berubah menjadi rupiah dan akan ditampilkan di kolom IDR yang ada di sini nih. Nah, IDR rupiah. Nah, kalau misalkan di sini si koin tersebut udah berubah menjadi rupiah dan ada di kolom IDR, maka di sini kalian udah bisa langsung mencairkan si pendapatan kalian yang ada di sini langsung ke rekening bank ataupun ke saldo Dana. Nah, di sini karena banyak teman-teman yang request untuk dicairin ke saldo Dana, di sini gua akan langsung contohin aja untuk mencairkan si pendapatan gua yang ada di IDR ini ke saldo Dana dengan cara mengklik tombol withdraw yang ada di sini. Nah, setelah kalian klik tombol withdraw, nanti di sini akan ada muncul tampilan kayak gini. Nah, di sini kalian tinggal pilih aja akun penarikannya mau pakai akun penarikan apa. Nah, di sini kebetulan gua akan coba pakai akun penarikan gua yang ini ya, pakai akun penarikan saldo Dana gua. Kemudian habis itu nanti di sini di kolom jumlah penarikan kalian tinggal masukin aja berapa jumlah saldo yang mau kalian tarik langsung ke akun Dana kalian. Ini gua pilih semuanya aja ya 100%. Nah, kemudian habis itu setelah kalian memasukkan jumlah dari nominal saldo yang akan kalian tarik, itu nanti di bawahnya sini akan ada muncul biaya penarikan ya teman-teman, yang dimana di Indodax ini biasanya untuk satu kali transaksi penarikan ke rekening kita ataupun ke akun Dana itu tuh ada potongannya sebesar 12.500 ya teman-teman. Jadi ada biaya adminnya lagi. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah setuju dengan biaya admin yang ditetapkan sama si Indodax ini, nah maka di sini kalian tinggal masukin aja PIN Google Authenticator kalian kalau misalkan kalian aktifin Google Authenticator kalian di Indodax.
Nah, di sini karena gua aktifin Google Authenticator, jadi di sini gua akan aktifin dulu Google Authenticator. Jadi di sini gua akan masukin dulu kode Google Authenticator gua agar si penarikannya ini segera diproses. Wah, ternyata nggak bisa ya teman-teman. Jadi untuk penarikan ke Dana itu tuh ternyata dibatasi cuma bisa sampai 2 juta untuk penarikannya. Nah, di sini ada tertulis error ya. Ternyata untuk penarikan 14 juta atau 15 juta itu nggak bisa. Jadi di sini si Indodax kalau misalkan mau narik ke Dana itu dibatasi hanya sampai 2 juta aja. Jadi di sini gua akan coba revisi ya untuk saldonya. Di sini gua akan coba masukin 2.012.500 rupiah aja. Nah, kemudian abis itu di sini gua tinggal masukin aja pin Google Authenticator gua. Waduh, ternyata lebih 12.500 juga nggak bisa ya. Oke, kalau gitu gua pasin aja 2 juta kalau gitu. Sip. Oke, 2 juta dan gue masukin lagi pin Google Authenticatornya. Nah, oke, habis itu di sini gue tinggal konfirmasi aja link verifikasi penarikan di email gue. Gue masuk ke email gue dulu ya. Konfirmasi penarikan dari Indodax, gue klik. Nah, dan habis itu di sini untuk proses pencairannya udah langsung diproses ya. Permintaan penarikan rupiah berhasil dikonfirmasi. Dana akan masuk ke rekening Anda paling lama dalam 1 hari kerja. Tapi dari sepengalaman gua ini nggak nyampe 1 hari sih. Biasanya 15-30 menit juga udah kelar. Itu teman-teman. Oke. Ini gue tinggal close, kemudian habis itu gue tinggal tunggu aja sampai si dananya ini masuk ke akun Dana gue ya. Jadi barusan ini udah ada ya, dan pemberitahuan dari Indodax juga udah ada nih, seperti yang kalian lihat ya. Ini ya, ini pemberitahuan dari Indodax di atas sudah sukses, dan ini yang di Dana udah masuk ya 1.987.000 sekian gitu. Nah, dan kalau misalkan gue buka sekarang total saldo Dana gue udah ada masuk ya teman-teman dari Indodax. Nah, udah ada masuk ya teman-teman. Jadi ini saldo Dana gue sekarang nih di 2.094.000-an ya. Itu ya teman-teman. Jadi untuk proses pencairannya ternyata kali ini cepat banget semuanya. Nggak ada yang makan waktu lebih dari 3 menit. Jadi satset sih. Sekarang mulai dari Bitkit sampai Indodax. Dari Indodax ke Dana juga semuanya masuk dengan lancar. Gitu teman-teman. Nah, oke. Jadi gitu aja ya teman-teman untuk tutorial cara dapetin cuan dengan profit yang cukup gede melalui trading menggunakan Bitkit. Nah, tapi perlu kalian perhatikan ya. Seperti yang gue bilang sebelumnya, untuk trading ini sendiri tetap memiliki resiko ya. Karena seperti yang kita tahu ya, untuk aset kripto itu sendiri nilai volatilitasnya tuh jauh sangat tinggi jika dibandingkan dengan beberapa aset investasi lainnya seperti forex ataupun saham gitu. Jadi pastikan kalian melakukan riset dan analisa terlebih dahulu sebelum kalian memutuskan untuk mulai terjun di dunia trading kripto. Oke, jadi sekiannya tutorial gua kali ini. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung dan ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.